Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi. Terpujilah Tuhan. Di pagi yang cerah ini, di hari pertama di bulan Mei, kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Sabtu, tanggal 1 Mei tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 1 Mei ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang melindungi dan Dia Allah yang pasti memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas hari ini, mari kita sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari secara khusus di hari pertama di bulan Mei ini. Dan perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran. Dan luar biasa, hari ini kita akan menyelesaikan pembacaan kitab Keluaran ini. Sebelumnya, saya sebagai hamba Tuhan mengucapkan terima kasih atas kesetiaan seluruh saudara sidang jemaat Tuhan dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal sampai di akhir kitab Keluaran yang akan kita akhiri hari ini, yaitu pasalnya yang ke-40 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-38. Doa saya bahwa kesetiaan saudara akan membuat saudara semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar, bertumbuh, berakar kuat di dalam Dia. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Ditempatkannyalah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara, kekudusan adalah doktrin yang sangat penting dalam Alkitab. Kekudusan Allah juga sangat jelas terlihat dalam nas yang kita baca hari ini. Dalam pemasangan kemah suci dan dalam segala perabotannya. Kitab Keluaran ini akhirnya diakhiri dalam dua bagian penting. Bagian yang pertama adalah perintah Tuhan kepada Musa tentang apa yang harus Musa lakukan. Lalu bagian yang kedua adalah Musa melakukan persis seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Bangsa Israel memasuki era baru, era di mana mereka akan memasang kemah suci dan segala perabotan yang telah dibuat sesuai perintah Tuhan, dan era di mana mereka harus memahami dengan benar bahwa kekudusan adalah hal yang mutlak bagi Allah. Dimulai dengan menunjukkan kapan pendirian kemah suci dan kapan harus dilakukan. Hari pertama di dalam ayat pertama, hari pertama dari bulan yang pertama. Ini semua terjadi persis pada permulaan tahun yang kedua. Pada ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, Tuhan memerintahkan supaya kemah suci dan isinya diurapi dengan minyak urapan. Tujuannya untuk menguduskan semua perabotan tersebut. Mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan, dan segala perkakasnya juga dikuduskan. Ternyata, walau keseluruhan kemah suci dan perabotannya telah dikerjakan dengan baik, tetapi tanpa proses pengudusan, benda-benda tersebut belumlah kudus. Kata kudus mempunyai arti dipisahkan. Maksudnya, dipisahkan khusus untuk Tuhan. Perintah pengudusan kemah suci dan perabotnya diikuti perintah pembasuhan Harun dan anak-anaknya untuk dikuduskan. Setelah memakai pakaian imam yang kudus, Musa harus mengurapi dan menguduskan Harun supaya memegang jabatan imam bagi Tuhan. Begitu juga dengan anak-anaknya. Lalu Musa melakukan persis seperti apa yang Allah perintahkan. Dengan dikuduskannya kemah suci dan segala perabotan serta para imam,
kita dapat melihat betapa penting kekudusan di mata Allah, karena Ia sendiri kudus adanya. Namun topik kekudusan Allah lebih jarang terdengar dibandingkan dengan topik kasih-Nya. Padahal para malaikat menekankan kekudusan Allah dalam pujiannya yang berkata, "Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam." Akhirnya di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Sekali lagi bahwa renungan kita hari ini di akhir pembacaan kitab Keluaran ditutup dengan bagaimana Tuhan menekankan bahwa kekudusan itu begitu penting. Semua hal yang dilakukan oleh Musa dipersiapkan secara fisik dengan begitu baik dan begitu teliti. Namun akhirnya ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, dan yang paling penting dari semua itu adalah ketika semua peralatan, bahkan Harun bersama dengan anak-anaknya yang ditunjuk untuk menjadi imam, mereka juga harus dikuduskan. Benarlah seperti firman ini berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus adalah Allah yang kudus. Karena itu hampiri Dia, puji Dia, sembah Dia, layani Dia. Lakukan segala hal yang berkaitan dengan kehidupanmu dalam kekudusannya. Terlebih dalam mempersiapkan ibadah kita besok hari, di minggu pertama di bulan Mei, kita akan menghadapi meja perjamuan kudus. Mari persiapkan dirimu untuk menyambut ingatan akan kasih Kristus yang telah menguduskan kita dengan kuasa darah-Nya sendiri dalam mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Diberkatilah kita semua. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.